Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Arsista, salah satu dosen pengampu di Blok 22 dengan mata kuliah material implan. Mata kuliah ini diberikan di Blok 22 yaitu Blok Rehabilitasi Estetik 4. Mata kuliah tersebut diberikan kepada mahasiswa tingkat 3 semester 6 dengan jumlah 2 SKS. Mata kuliah pada blok ini disusun sesuai dengan SKDGI Indonesia yang merupakan bagian dari pemahaman sistem pembelajaran pendidikan kedokteran gigi berbasis kompetensi. Kompetensi tersebut merujuk pada domain yang pertama, yaitu terkait profesionalisme dan dapat melakukan pelayanan atau praktek kedokteran gigi sesuai dengan kode etik. Domain kedua adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan kedokteran gigi yang berkaitan dengan memahami cara pengelolaan pasien dengan kelainan atau penyakit sistem yang bermanifestasi di rongga mulut pada pasien medik terkompromis secara holistik dan komprehensif. Domain ketiga adalah pemeriksaan fisik secara umum dan sistem stomatognatik yang berkaitan dengan menerapkan pemeriksaan komprehensif sistem stomatognatik dengan memperhatikan kondisi umum. Lalu domain keempat adalah pemulihan fungsi sistem stomatognatik berkaitan dengan melakukan perawatan bedah sederhana pada jaringan keras dan lunak di mulut. Lalu berkaitan juga dengan domain ketujuh sebagai dokter gigi muslim, yaitu memiliki akhlak yang islami dan mampu menguasai pengetahuan dan keterampilan dan menerapkan ilmu kedokteran gigi sesuai standar kompetensi dan mengimplementasikan sesuai dengan ajaran Islam. Buku panduan rehabilitasi dan estetik 4 telah dibuat dan disusun dan diunggah di akun layar yang merupakan sistem RMS Universitas Yarsi. Sumber pembelajaran tersebut yaitu Blok 22 Rehabilitasi dan Estetik 4 terdiri dari kuliah pakar, buku panduan, buku ajar, dan serta jurnal. Proses pembelajaran dari blok ini adalah kuliah interaktif, tutorial yaitu textbook dan jurnal reading, serta skenario, lalu diberikan CSL dan penugasan serta ujian. Komponen penilaian pada blok 22 ini yaitu rehabilitasi dan estetik 4 diambil dari kuis, tugas, serta ujian blok untuk menilai kognitif mahasiswa. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita kuliah material implan. Sebenarnya material implan itu emang didesain kurikulumnya untuk wants to know. Jadi kalian ketika nice to know, jadi ketika kalian keluar dari sini udah tahu implan itu apa, jadi bukan hal yang sangat tabu. Nah ini jadi implan ini ada tiga ya yang harus diperhatikan, yaitu biotoleran, bioinert, dan bioaktif. Nah, ini yang sering keluar di ujian. Jadi kalian tahu nih biotoleran itu artinya apa, bioinert sama bioaktif. Kalau biotoleran itu dia harus toleransi terhadap tubuh kita loh. Jadi tidak menimbulkan suatu rangsangan khusus. Kalau kita tanam implan, tubuh juga nggak masalah gitu loh. Nah kalau artinya bioinert sama bioaktif, kalau aktif ini makanya ada di implan itu ada hidroksiapatit, triaksifosfat, bioaktif ini biar dia si implan itu bisa menarik sel-sel tulang untuk osteointegrasis gitu loh, menarik. Sel-sel tulang kan si implan kan diem, pasif dia. Nah, bioinert atau kita bilang bioinert itu dari bahannya itu sendiri. Bahannya itu dia harus pasif dia, tidak merangsang, hampir sama kayak ini dia bertoleransi dengan tubuh. Teman kalau ya bioinert bahannya itu harus pasif, harus diem, stabil. Kalau orang kimia bilang elektronnya stabil di 8. Jadi kalau misalnya lepas satu elektron, nah itu dia goyang implannya. Ya, dia harus stabil, tidak dipengaruhi oleh jaringan sekitarnya atau bioinert ya. Bioaktif dia dapat merangsang pembuluh darah, material-material tulang ya. Itu bedanya. Nah, ini ada material implan ada ini komersial pure titanium atau CPTI. Kalau ini titanium alloy berarti ini udah digabungkan dengan
logam-logam lainnya untuk menguatkan titanium. Karena kalau titanium aja dia sangat lemah ya, makanya harus dipakai alloy. Nah, beda lagi dengan zirconium. Oke. Nah, ini sifat titanium alloy atau ini murni ya, komersial pure titanium. Nah, dia satu hal implan yang paling baik itu dia memiliki ini nih, titanium oksida. Yang juga sering ditanyakan nih. Titanium oksida ini dia bisa set healing sampai 10 layer itu tentang 3 sampai 10 mikro ya. Ya. Dia tuh bisa set healing karena ada titanium oksida ini, ya. Makanya dia bisa pasif, dia tidak mempengaruhi keadaan sekitarnya. Nah, ini jadi titanium itu ada 4 grade, 1 2 3 4 ya. Semakin nomor 4 semakin banyak campurannya, ya. Jadi kalau yang satu itu benar-benar komersial pure titanium, benar-benar murni titanium. Nah, titanium murni itu hal yang sulit untuk dibuat implan, makanya harus dicampur dari grade 3 sampai grade 4. Grade 4 pun jarang digunakan untuk implan. Paling implan itu pakai grade 3. Kalau grade 4 itu udah terlalu banyak alloy-nya, pencampurannya, sehingga bioinertnya atau biotolerannya akan berkurang. Oke. Nah, ini. Nah, sekarang ada lagi namanya grade 5 yang sering dipakai ini adalah, nah ini campuran ini, titanium sama aluminium sama vanadium. Jadi 6-nya ini 6% aluminium, 4% vanadium. Selebihnya titanium. Nah, ini zirconia sama keramik. Nah, ini ya cuman model doang. Nah, ini banyak ya di kronologi, banyak desain-desainnya. Yang sering ditanyakan yang ini, geometrik. Nah, jadi ada komposisi material implan, geometri fisik, apa nih, panjang, diameter, geometri, sama topografi, sama biokompatibilitas. Ini bagian-bagiannya kalau kalian mau tahu bagian implan. Di sini ada bevel, ini bevel. Nah, dalamnya bevel ini namanya internal hexagonal koneksi sama platform switching. Ini nomor 3 sama 4 ini. Jadi di sini nanti tempat ngeloknya si abutment, buat crown-nya. Abutment-nya itu harus masuk ke nomor 3 sama 4. Jadi biar dia nggak sliding atau nggak putus ya. Jadi ngeloknya di sini 3 sama 4 nih, di internal hexagonal connection sama 4 platform switching di sini. Nah, kalau yang bentuk ini bevel, dia harus bevel kayak gini karena gusi kita harus menempel di sini nih. Nah, ya, di gusi ini nih, di bevel ini. Kalau dibuatnya begini, ini hal yang sulit untuk menempel gusi, dan di sini nanti akan ada celah. Dia harus menutup ke bevel tersebut ya. Lalu yang 5 ini thread atau ulir, ini untuk retensi ya. Ingat ya, ada bevel, ada yang nomor 3 4 ini untuk sambungannya abutment atau crown, hexagonal sama platform. Yang nomor 5 ini adalah ulir bautnya. Nah, ini contoh bentuk akar, ada yang begini desainnya, ada yang lubang di sini, ada yang di deret sini. Nah, ini beda-beda penggunanya. Kalau ditanya yang paling baik, semuanya baik ya. Tergantung kita mau pakai yang mana aja. Ini hanya desain si pabrik tersebut. Nah, ini jadi kita kalau implan harus disesuaikan dengan panjang akar. Jadi nggak bisa kita kalau misal mau incisif gitu buat ganti gigi depan, kita pakai implan yang diameternya besar. Nggak mungkin. Karena tulangnya kan tipis kan, tulang incisif kecil, tipis kan dibanding sama molar. Benar nggak? Molar besar kan? Kita pakai molar di tulang incisif, hancur tulangnya. Ya karena emang tulang bagian anterior ini untuk gigi incisif ya sesuai dengan gigi incisif kan tipis gigi incisif ya. Ya kan? Kalau dia tipis ya pakailah implan yang sesuai dengan ukuran gigi tersebut ya, biar nggak pecah tulangnya. Nah, ini thread ulirnya berbagai desain. Ini untuk retensi. Retensi itu di sini, di thread ya. Ini ada 0,2 sampai 0,42. Nah, habis di adat ulirnya lalu ada topography surfaces. Jadi dibuat biar dia aktif.
merangsang sel-sel pembuluh darah, sel-sel tulang bernempel di si implan tersebut. Jadi kalau dipakai kaca pembesar kayak gini, nggak smooth deh. Dia ada titik-titik atau ada lapisan-lapisan begini ya. Nah ini harus biokompatibilitas karena kita pakai TTM derajat 5 yang paling baru ini, yang paling sering, bukan baru, sering digunakan. Jadi udah 4 derajat dibuat 5 yang terdiri dari 6% aluminium sama 4% vanadium. Lalu ada, nah ini yang saya bilang itu ada ketebalan 2-10 nanomikron dalam 1 milidetik, dia bisa self healing ya. Kalau bisa tergores ada self healingnya. Pusat fasit itu inert. Nah ini ya, kalau bisa dilihat dari desainnya nih, dari yang tipis untuk insisif sampai yang besar ya. Ini juga ada yang pendek implannya. Ini bisa buat putar nggak? Jadi kalau implan itu disesuaikan dengan ukuran bentuk panjang giginya. Jadi kita nggak bisa masang implan kayak udahlah hajar aja jebret-jebret gitu, nggak bisa. Jadi kita lihat red juga tulangnya bagus atau enggak, baik atau bisa diterima sama implan atau enggak. Memang sih kalau emang implan emang sekarang perawatan paling di kedokteran gigi yang paling mahal ya ini implan. Cuman kan kita harus melihat dulu kondisi pasiennya, apakah bisa dipasang implan atau enggak. Mungkin itu aja kuliah dari saya. Ada pertanyaan? Kan harus panjang sesuai gigi dok. Tadi yang bulat itu. Nah ini pengecualian. Kenapa dibilang ada short pendek dan bagus? Alif ini biasanya si pabrik itu pakai pendek ini untuk menghindari organ-organ vital di mulut kita, kayak menghindari sinus atau apa namanya, kanalis mandibula. Misalnya jarak dari tulangnya dari alveolus ke kanalis tuh misalnya kanalisnya misal 10 mili, kita nggak bisa pakai 8 atau jadi takut kena kan. Jadi kita pendekkan. Kalau pendek berarti harus lebar untuk menambah retensinya. Itu diciptakan implan pendek itu untuk menghindari organ-organ vital. Pertanyaan lagi? Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.